Everyone, welcome to Murder Podcast with Willow. Anthony. Yes. Ya, jadi it's been a while banget ya. Iya. Kurang Kita lebih nggak dua kurang lebih dua 2 mingguan. atau tiga mingguan Ya gitu. ya, karena so many stuff happen ya. Jadi Iya, agak berhalangan untuk iya, ngerekam lagi gitu ya. benar. Jadi ini waktu senggang kita luangkan untuk kalian. Nggak tahu siapa Mhm. kalian, tapi ya udah dengerin aja kali ya. Ini pun bener-bener ya waktu senggangnya mepet dan ada capek-capeknya sedikit. Iya, Tapi kita sempet-sempetin aja gitu loh. iya, ya buat kalian lah ya gitu. Ya. Jadi di episode ini kita bakalan ngomongin tentang apa ya? What did I learn kali ya? What did I learn in the past 20s kita? Ya nggak sih? Oh ya, oh ya. Mm-mm. Oh jadi ini kita udah reveal ya Udah umurnya. reveal. Ya, 20s. 20s, gak tau 20s-nya Iya berapa, ya, tapi ya ya. Jadi what we learn um, about about 24 life mungkin years ya. old ya. Yes. Di umur 24 tahun itu apa aja sih yang lo jalanin dan lo rasain gitu ya? Bener. Mungkin mulai dari siapa nih? Lu apa gue? Anyone. Anyone? If you want to, go ahead. It's Oke. okay. Jadi ini gue aja mulai duluan ya. Soalnya takut lupa gitu. Gue tuh waktu kuliah, gue tuh kenapa ya? Gue tuh mungkin orangnya terlalu baik atau gue tuh orangnya terlalu berpikir positif gitu loh. Ya enggak ya? Apa positif? Iya, ya enggak. Optimistic Iya, atau optimistic. positive thinking? Kayaknya optimistic. Dua-duanya. Iya, Dua-duanya ya. Gue tuh mengklarifikasiin gue tuh sebagai optimistic and positive thinking gitu. Okay. Okay. And then? Dan gue tuh kira semua orang kalau kita baik, semua orang itu akan baik gitu. Tapi tak kenapa waktu itu tuh gue waktu itu tuh pas lagi skripsian, dan ya udah gue sama temen gue ini ke mall kita tuh kayak suntuk mau skripsi masa skripsi di kosan kayak gitu, suntuk mau cari ide segala macem, dan kita mutusin buat ya udah skripsi ke mall aja sekalian kita nonton bioskop kayak gitu. Itu ide maksudnya ya refreshing lah ya. Terus waktu itu gue sama temen gue nonton dulu, dan emang salah sih waktu itu tuh entah kenapa sok ngide atau gimana, kita tentu bawa laptop kan soalnya mau ngerjain skripsi, bukannya pakai tas gede, tas apa sih, tas punggung, kita malah pakai tas laptop. Ngerti nggak? Itu mungkin menurut gue suatu hal yang harusnya nggak kita pakai gitu. Dan tiba-tiba waktu kita mau cari tempat buat ngerjain skripsi, tiba-tiba tuh ada orang yang nanya kayak buta arah, pura-pura buta arah kayak gitu-gitu. Dan dia nanya, ini ada museum gak ya deket sini? Dia tuh nanya itu dengan logat Melayunya, dia tuh pura-pura jadi orang Malaysia kayak gitu loh. Dan long story short, kita ketemu sama, pokoknya pas kita papasan, berarti kan gue sama temen gue nih berdua, terus tiba-tiba ada orang Malaysia itu nongol buat minta bantuan, dan satu lagi kita papasan sama yang ngeklaim dia dokter kayak gitu. Terus singkat cerita, waktu itu tuh kita baik gitu loh, kita berdua tuh baik buat nolongin dia.
Dan long story short, kita ngobrol 3 jam, 4 jam. Gue nggak tahu ngobrolin apa. Pokoknya tahu gue ngobrolin apa, tapi ya udahlah yang mempersingkat cerita. Dan akhirnya gue tuh emang udah aware gitu loh. Gimana ya? Maksudnya walaupun gue orangnya yang optimistik, maksudnya gimana ya? Positive thinking, tapi tetap ada rasa aware buat jaga nih barang-barang gue kayak gitu loh. Dan mungkin gara-gara itu si orang-orang itu yang gak gue kenal itu nyuruh gue buat keluar gitu, cari suatu hal. Dan tiba-tiba pas gue cari barang itu, terus tiba-tiba teman gue ini nih nongol di hadapan gue kayak gitu loh, dengan muka apa sih, kayak gue nggak mau ngomong apa-apa tapi kayak dia polos gitu loh, polos banget. Dan dia bilang udah nih, udah dicariin gitu kan. Terus kayak gue ngomong, lu ninggalin laptop kita gitu, gue ngomong gitu kan. Kayak iya, dia bilang kayak gitu. Dan gue tuh mas di situ tuh gue apa sih, bentrok gitu pikiran gue tuh. Gue nggak mau jadi orang jahat seuzon gitu ya, tapi tuh kayak tapi gue juga kayak gue juga ragu gitu loh, karena ya orang nggak dikenal, masa gue tetap kasih trust gue ke mereka kan, gak mungkin. Terus habis itu pas gue tiba-tiba ke tempat kita berempat tadi, semuanya hilang, semuanya literally hilang kecuali jaket gue. jaket gue, kardigan gue nggak hilang, laptop gue hilang, dan dompet gue, untungnya gue ada dompet, dan dompet temen gue juga hilang berserta laptopnya kayak gitu. Dan ya begitulah ceritanya. Itu dimanipulasi tau, Dimanipulasi. cara Iya. ngomong gitu sih. Iya benar. Kayak hipnotis, tapi sebenarnya bukan hipnotis. Bukan itu hipnotis, lebih ke bukan. manipulasi pembicaraan Benar. each other gitu kan. Jadinya kelihatan bego gitu kan. Iya, kayak bukannya nyalahin kayak salah satu pihak. Gue tuh gimana ya? Gue tuh waktu itu tuh gue mikir kalau oh iya nih, ya udahlah ya, daripada mungkin gue mikir ya udahlah ya ini cepat berakhir gue. Nah, dan di posisi itu tuh handphone gue tuh low bat kayak 1% 2% gitu loh. Jadi kayak gimana ya, kayak ada tanda-tanda sebenarnya, kayak waktu gue sebelum gue pergi ke mall pun ada teman gue yang dateng kayak nelfon gue, Willow, lu lagi di mana? Ini gue lagi di kampus. Dia tuh posisinya emang bolak-balik rumah sama kampus, jadi kayak jarang ketemu, kayak ada tanda-tanda gitu loh. Kayak tiba-tiba kayak roommate gue juga nelfon gitu loh, kayak ya udah kayak gitu, kayak perasaan gak enak, tapi ya udah tetap ya udah kita jabanin aja kayak gitu loh. Waktu itu mungkin orangnya tuh udah ngeh kalau gue tuh kayak masang tembok gitu loh, tapi ya karena itu gue apa sih namanya, diusir dulu gitu loh sebelum teman gue ini gitu. Gitu unik ya, tapi maksudnya kayak dari situ tuh gue pengalaman banget ini. Jadi kayak sering banget, jadi kayak ya tetap aja, tapi kayak gue tuh merasa kayak semua orang juga baik gitu loh, nggak mungkin sejahat itu kalau kita berbuat baik gitu, ngerti nggak? Maksudnya kalau dia jahat harusnya dia luluh dengan kebaikan gue tuh selalu mikir gitu. Ya itu pemikiran naif sih. Iya sih, gue kalau di dunia yang kayak gini, dunia itu nggak ada yang baik. Kita tuh hidup di dunia yang ya kejam. Iya, mengerti. Ya naif sih, bete sih. Itu gue pengen ilangin sifat gue yang naif gitu sih, bete banget. Kalau lu gimana pandangan lu selama 20 tahunan ini? Menurut gue ada beberapa hal sih ya. Yang pertama tuh menurut gue kayak no one grew up independent sih.
Karena karena menurut gue everything itu berkoneksi gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa hidup sendiri through this life gitu. Karena kita tuh pasti rely on ekosistem, sumber alam lah, hukum dan komunitas, bahkan komunitas kita, dan kayak social life gitu loh between human and human. Nah, ini agak deep sih ya. Tapi ya, you know what I mean? Jadi kayak ada aja gitu yang kita rely on something gitu loh, nggak bisa sendiri gitu menurut gue. Karena gue udah coba dan itu nggak bisa gitu loh. Kayak gue pasti selalu butuh something gitu loh. Terus kemudian stop giving advice to others sih menurut gue. Mungkin dulu pas masih remaja kayak mending lu gini-gini atau lu bla 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 ke orang kalau orang lagi curhat atau apa gitu kan. Tapi sama sekarang sampai sekarang kayak dari pengalaman yang gue lihat around lingkungan gue gitu, kayak mungkin lebih ke listening aja gitu loh daripada giving advice. Kecuali orangnya minta ke kita. Benar. Dia lagi butuh advice gitu. Tapi kalau dia nggak butuh, nggak usah dikasih suruh apa gitu loh. Karena kita nggak tahu they have been going through apa sih gitu. We don't know how it feels gitu loh. Terus jadi kayak kasih support aja sih. Terus listening, nggak usah pushing advice into them gitu sih menurut gue. Terus gue juga learning how to set boundaries with others gitu. Jadi, gimana? Set boundaries gitu sama orang-orang. Jadi lu gak harus selalu setuju sama semua gitu. Kayak kalau lu nggak setuju, it's okay to say no gitu loh. Kayak terus gimana ya, kayak lu nggak harus jaga apa ya ngomongnya, jaga perasaan orang. Bukan sih. ya itu, tapi it's not the point I think. Ya pokoknya set boundaries aja gitu, kalau jangan kelewatan gitu loh. You know what I mean? I don't know how to explain it. Yeah, maybe. Ya pokoknya ya. Terus ngomong-ngomongin soal pekerjaan juga. Menurut gue ya, setelah di umur segini tuh lu tuh nggak diprioritaskan untuk income yang gede gitu loh. Tapi tanpa memprioritaskan well-being lu gitu, ngerti nggak? Kayak percuma lu punya income gede tapi lu nggak prioritasin well-being lu, wellness. Kayak happiness gitu kan. Jadi kayak apa ya, how good you are at your job and how good you are itu nggak sama gitu loh kan. Jangan gue I'm doing good with my job, I'm a hard worker atau something like that, tapi how about me gitu loh, am I good yourself? ya gitu sih.
and then terus apa ya, kayak gue tuh mulai kalau sama orang-orang tuh mulai lebih gimana ya, kalau ada gimana ya ngomongnya. Oh ya, gue tuh kayak lebih kasih empati aja sama orang dibanding gue harus bener-bener understanding them gitu loh. Ya, karena kita mencoba mengerti seseorang itu nggak sepenuhnya kita mengerti kadang, karena kita nggak tahu kan. Ya, kita nggak tahu dia kayak gimana, we don't know how it feels. Jadi kayak ya udah, intinya kita cuma bisa kasih empati aja, terus ya solidaritas lah gitu, with any kind in this world, I think. Ya, terus for what I'm doing right now until this age, menurut gue do things for you gitu loh, not for money or to show off your friend or people, I think, but for yourself gitu loh. Yeah, that's right. Kayak gak usah stres buat show off ke orang-orang, tapi show it to yourself aja gitu loh. Kadang memang kayak ada, misalkan kan orang beda-beda gitu kan ngerasain kayak sesuatu hal. Misalkan yang tadi lu bilang kalau lu tuh harus kind to yourself gitu loh. Kadang emang ada burnout gitu. What I mean is, kadang tuh gue beberapa bulan kemarin tuh gue tuh kayak hate myself gitu loh, kayak lebih ke gimana ya ngomongnya, kayak lebih ke orang lain kok bisa gini gitu loh, kenapa gue nggak bisa gitu kan, orang lain kayak mencapai ini loh, kenapa gue nggak bisa nyampai ini. It's totally normal. Iya. Dan itu happens to everybody, iya, I think, benar, including me myself. Jadi pasti ada, menurut gue kayak kita mikirin orang lain gitu loh, kayak dia kayak gitu, gue juga pengen kayak gitu, bahkan gue pengen lebih dari itu gitu, kenapa gue nggak bisa, atau bla bla bla, dan ya semacamnya. Tapi ya di lain sisi gue mikirin diri gue nggak sih, I mean, kayak gimana ya, bayangin lu dengan lu adalah orang yang terpisah, orang yang berbeda misalkan. Apa ya, diri lu yang A dengan B lah ya. Nah, diri lu yang A ngelihat B lu, kayak kasihan aja gitu, kenapa kayak gitu loh, digituin. Maksudnya si B-nya itu memperlakukan A-nya kayak gitu. You know what I mean? Kinda confused, but alright. Ya, jadi kayak gue tuh mikir, gue tuh bisa ngeliat diri gue sendiri gitu loh. Bisa ngaca lah ya. Dan ya intinya kayak gitu, mungkin kayak kadang gue nggak ngeliat, gimana ya ngomongnya, kita pengen sesuatu di luar kita, tapi kita nggak ngeliat diri kita gitu loh. Ya ngerti. Maksudnya kayak lu pengen yang orang lain punya, tapi lu tuh sebenarnya punya hal yang lain gitu loh, yang bisa bikin lu bahagia juga, feel ya, berasa terfeel gitu, terisi gitu loh. Cuman lu nggak ngelihat itu, we are blind with other people gitu loh. Dengan dunia luar kita dibutahkan gitu. Jadi ya itu sih, memang sih. Dan menurut gue it's okay to shut down from other world gitu loh. Gimana ya? Ya itu bukan berarti lu lemah gitu nggak sih? Itu hanya kayak it's your time to heal and it's okay to take your time gitu. Tapi
gak semua orang sama sih ya. Menurut gue mungkin ada orang yang nganggap kayak compare themselves with other people itu sebagai motivasi mereka. Iya, kadang ya Ada juga benar-benar yang kayak gitu. Nah jadi gue nggak ngomong everyone must do the ini same gitu. ya my way is right or your way is wrong. Tapi everyone has their own way gitu loh. Ya. Tapi kalau menurutku sih kayak gitu. Ya, terus di umur segini apa lagi? Oh ya, of course, skincare is very important. Ini pakai anti aging atau udah ya? mulai research. Nah, ya, mulai research itu kayak ya umur segini tuh ya gimana ya, sunscreen, anti aging or something like that. Skincare is important, guys. Mulai di maintain saja sih di umur segini. Terus ya semenjak pola makan juga nggak sih? Iya bener, ini prioritize your health gitu ya. Iya benar. Karena medical expense itu is a pain. Jadi gue gak mau ngeluarin duit hanya untuk medical health, apa ya, kayak udah sakit gitu baru ngeluarin duit banyak gitu loh. Mending lu ngeluarin duit banyak buat kesehatan pas masih sehat gitu loh. Iya, maksudnya minum vitamin. Iya, makan makanan yang sehat dan lain-lain. Iya, kadang tuh gue ngeliat konten-konten misalkan di TikTok atau Instagram, orang nge-share kayak, oh ini ada makanan yang sehat untuk menjaga, untuk apalah, misalkan darah rendah atau untuk kesehatan kulit lu atau untuk your production atau apapun lah ya. Gue mulai tarik sama hal-hal begitu loh. Di umur segini kayak gue baca, gue save, mungkin dia akan berguna untuk nanti gitu loh, kayak oh gue harus konsumsi apa aja nih buat sehat-sehat. Kadang tuh kayak gue juga pengen apa ya, investasi buat punggung gue. Udah capek ya bu punggungnya. Iya, harus ngapain aja gitu ya. Mulai cari-cari hal-hal yang kayak gitu sih. Dan menurut gue menurut lu juga nih, lu sekarang tuh lebih seneng dapet barang-barang rumahan gak sih dibanding barang-barang kayak dulu tuh pas masih umur 17-an? Seneng ya kalau dapet apa ya, dapat baju maksudnya 17-an. Kayak seneng dapat boneka. Apa ya, barang-barang remaja gitu dulu, apa ya, nggak tahu sih zaman sekarang. Skincare, apa ya dulu, make up, lip tint. Ya kali kayak brush atau yang cewek-cewekan atau barang buat apa ya, buat hangout gitu lah kali ya. Nah, tapi sekarang tuh gue lebih senengnya kalau nih ya, kalau misalkan kan gue ulang tahun nih, terus temen gue kasih gue piring, udah seneng banget. Piring buat di dapur tuh aduh seneng banget. Oke, ide buat lu ya, buat itu next birthday. Pokoknya perabotan rumah dah, udah seneng banget. Baik. Atau alat untuk pembersih lah, apa kayak gitu. Buat PC lu mungkin? Ya bisa, kipas atau ya buat sempret debu gitu. Oke, and then kok berasa tua ya, kayak tuh ini omongannya kayak berasa kita tuh 30-an gitu, padahal kayak itu masih 20-an. Enggak. 30-an tuh bakalan beda lagi menurut gitu gue. Ya? Enggak kayak gini lagi. Ini tuh masih wajar sih, masih di umur 20-an kok. Menurut gue sih. Karena di 30-an kayaknya udah beda lagi. Ya. Oh ya, jadi selain itu di umur segini gue menurut lu lumayan berubah gak sih interaksi lu sama orang-orang?
udah lumayan banget sih, apalagi menurut gue kan maksudnya kita berdua kerja gitu loh, kayak komunikasi tuh perlu banget dan maksudnya lebih tertata aja, ngomongnya lebih tertata, ngomongnya lebih sopan, dan mungkin lebih gimana ya, kayak critical thinkingnya tuh lebih jalan aja gitu. Iya, dan mulai nggak malu-malu lagi nggak sih? Iya. Pengen deh, kayak maksudnya kayak sekarang kan masih ada urat malunya ya, kayak pengen gitu dipotong gitu urat malunya biar kayak ya udah kayak muka tebel aja gitu loh. Kadang-kadang tuh itu Kayak diperlukan. straightforward aja gitu. Iya, Apa yang lu pengen omongin ya omongin iya aja gitu ngomongin kan. aja. Tanpa mikir-mikir apapun kayak ya. Ini ngeberatin dia nggak ya kalau gue ngomong gini kayak gitu. Nah, iya kan. Tapi lu mau jujur kan apa yang apa yang lu pikirkan ya udah omongin aja gitu. Iya, kadang tuh pengen Kayak gitu sih. sih. Ya kadang pengen kayak gitu aja kan. Tapi kalau sama temen beda sih. Beda sih, kalau sama temen mah Temen ngomong deket sih semuanya, ya. nggak ada filter. Jadi kayak lu kayak gini gak sih? When you think of someone, you just tell them. Kayak you show up for them gitu. For maksudnya kayak when the situation is worse, maybe anything, nggak harus ngeliat situasi juga. Kayak lu ngerasa berpikiran nih sama dia. Oh iya sih. Langsung gitu ya. Langsung kayak kalau dulu pasti kayak pas masih remaja. Mikir-mikir dulu nggak sih? Oh iya. Nggak tahu sampai sih. Sekarang sama aja masih. Mungkin kalau gue waktu remaja ya, gue kalau waktu remaja gue banyak banget pacaran, jadi gue kayaknya nggak mikir temen ya. I see. Jadi kayak masih bucin. Iya masih bucin. Jadi untuk sekarang, jadi kayak gue nggak bisa compare sih diri gue yang dulu sama yang sekarang. Gimana yang menjomblo dari lahir? Apa? Gimana kalau lu yang menjomblo dari lahir gimana? You know, kalau karena gue interaksi sama orangnya ya itu aja. Ini aja. Jadi gue straightforward aja gitu loh. Maksudnya karena udah berinteraksi lama sama orang-orang tertentu, jadi ya our relationship is good. Jadi nggak ada yang kayak masih keberatan, atau yang malu-malu atau apalah gitu. Jadi gue belum tahu sih. Nggak tahu sih yang kalau hal-hal yang kayak gitu. Oh ya, gue kepikiran ngomong-ngomongin orang di umur segini tuh menurut gue ya, friend groups itu meet gimana? Tapi nih ya, friend group di apa ya, di sosmed atau chat lah. Gue ngomongnya secara virtual gitulah ya. Kadang menurut gue pertemanan di umur sekarang nih, you don't have to wait for some perfect friend group gitu. Oh iya. Menurut gue kayak kalau ada sebuah komunitas atau friend group ya udah gitu loh. Kayak lu nggak harus apa ya ibaratnya harus cari. Ya harus cari atau harus nunggu yang benar-benar pas buat gitu lu kali ya. Yang maksudnya kayak semuanya tuh nggak ada yang perfect gitu loh for ourselves. Jadi maksudnya kayak pasti ada yang maksudnya dari yang positif pasti ada yang negatif pula gitu loh. Jadi ya terima saja apa yang ada. Kan ini you came along when the friends you do have like apa ya, when you could benefit from each other gitu loh.
Jadi menurut gue kalau lo udah nemu, ya udah just build your own community gitu loh. Nggak harus nunggu gimana lagi. Iya sih. Karena dulu tuh pasti dulu ya kita udah ngerasain sih ya. kayak misalkan membernya pasti berganti-ganti atau ya iya, sampai akhirnya yang sekarang gitu baru bener, yang pasnya gitu loh. Bener. Iya bener sih. Lucu banget dulu waktu SD, kayak teman SD dulu yang deket banget tuh sekarang enggak chatan, entah kemana. Iya. Dulu SMP Everything juga changed. Iya, kayak dulu SMP juga begitu. Dan ya sekarang maksudnya kayak kan dulu kan SMP banyak ya gengan gitu, SMA juga kayak gitu. Dan terbukti maksudnya sekarang pun siapa yang stay juga siapa kan. Jadi ya itu berarti yang klop gitu. Ya. Ya gitulah pokoknya untuk pertemanannya. Terus semakin berumur tuh menurut gue ya, everything I don't like when I was kid turn out to be good right now. For example, jadi for example kayak dulu tuh gue nggak suka banget makan tomat. Tapi sekarang jadi suka gitu loh. Iya sama sih, tomat gue juga. Tomat dulu tuh banget kayak banyak gimana gitu ya nggak sih? Iya, tapi sekarang kayak my favorite. Iya, fresh kayak, gitu kan rasanya. Fresh iya, kalau makan sama yang goreng-goreng atau apalah gitu, enak aja gitu. Terus ya, terus makanan yang pahit juga dulu nggak suka, jadi sekarang suka gitu. Siapa suka makan pahit? Emang lu suka apa? Pare? Ya pare gitu kan enak. Enak tau. Enggak, gue belum coba sih, jadi gue enggak aja gitu. Kayaknya menurut gue sih nggak ada sih makanan yang nggak enak sekarang. Kayak apapun gue makan, kalau itu sehat ya udah makan aja. Jengkol gitu. Mau makan jengkol nggak pernah nemu, jadi pete makan. Oke. Enggak, kan itu membuang racun, tapi memang nggak terlalu sering karena bukan bau di luar tubuh ya. Menurut gue pas buang air kecil tuh bau, itu sih yang agak annoyingnya. Itu doang sih. Soalnya kalau pas makan enak-enak aja. Pas abis makan tuh udah nggak terlalu bau-bau lagi. Cuma pas buang air atau ya pokoknya buang air kecil itu kayak bau banget gitu. Tapi emang itu efeknya karena dia ngeluarin racun kan. Selain pete, lu tahu nggak sih kalau makan asparagus itu pas lu buang air juga bau banget. Oh gitu. Karena dia membuang racun sama. Oh gitu. Ya gitulah. Ini gue makan asparagus daripada pete. Iya sih, tapi ya makanya harus banyak minum kayak gituan biar buang racun. Yep. Terus apalagi nih? Ya maksudnya di umur 20-an kayak gimana ya, kayak taulah nge-manage apa sih, kayak pengeluaran, terus apa ya namanya, kayak saving, udah tahu saving kan. Iya. Kalau udah kerja pasti iya mulai sih memanage itu. Dan menurut gue teman kerja tuh gak bisa dijadiin temen. Absolutely. Emang lu mau ngapain? Lu mau nyari temen di tempat kerja? Enggak sih, maksudnya kayak gimana ya, mungkin kayak sebagian orang tuh kayak gue tuh penasaran gitu loh, orang yang kayak dari kerja, maksudnya kayak gue lihat tuh ada orang yang gimana ya, kayak Senin sampai Jumat tuh udah ketemu kan, terus kadang tuh Sabtu juga ketemu gitu loh, atau Minggu.
gue bingung. Ini nggak muak apa lihat muka, maksudnya emang nggak muak kalau lihat muka dia tuh langsung lihat aduh kerjaan gue kayak gitu loh, nggak langsung kepikiran kerja gitu ya. Iya, I see. mungkin Yes, tapi mungkin kalau coworkernya juga kayak have the same frequency gitu loh, ya bisa jadi sih. Kalau kayak gitu berarti lu I'm sorry if this question is offended. Iya. Are you enjoying your work? My work. Yeah. Enjoying my work as You work. can be honest with me. Work as a work is good, but maybe if it's you included the coworker is not good. Yeah, I mean. So basically, jadi intinya enggak dong. Karena with coworker, yeah. Karena it's related coworker dengan your job. Gitu. No, not that related. Maksudnya kayak having a friends in my work right now, it's not good. I mean it's it at some point it's good, but doesn't feel right if we getting along. Maybe. Yeah. Oh, I see. Yeah. Yeah, maybe as jadi a professional. Ya, jadi semua percakapan lu sama orang-orang di sana cuman untuk urusan kerja aja. Enggak ada di luar itu. Iya sih, benar. Yeah, I get it. Kayak feels weird gitu loh to me to open myself. Tapi that's the truth. I feel it too. Oh yeah. I've been working in some other places. So yeah, I can feel it too. So you're not getting along too, like friends, just stay within the professional. Yeah, I'm getting along with my coworkers in the past and right now too, but only for works. Yeah, only for works. Yeah, me too. Not beyond it. Bener. Ya. Jadi kayak misalnya gue ada hal-hal yang gue suka, entertaining atau problem with my life or something, that's not my cup of tea to spill it to them. Yeah, that's true. Yeah. Dan gimana ya, gue nggak, I feel like it's not necessary to tell them. Yeah. Personal thing gitu. Yes. Benar sekali. Biarpun lu udah cukup dekat dan punya hubungan yang baik dengan coworker, tapi tetap sih personal life it's something different. Yeah. Ya, rasanya beda aja gitu. Maybe kayak bisa lah sharing something that you think it's funny gitu loh. But still set boundaries and yeah. Karena di pikiran gue, kalau gue misalkan gue ceritain hal-hal yang begituan, paling dia cuman gitu. lewat doang. There's nothing dia important. Dia denger tapi lewat doang udah. Terus it drains a lot of my energy to tell them. Yeah. So it's pointless. Kayak mungkin sekarang tuh kita milih-milih gitu loh, mana tempat untuk kita bisa all out, gimana tempat ini nggak worth it nih untuk some kayak my energy or something gitu loh. Ya benar. Makanya bisa dibilang kita mulai memprioritaskan semua aktivitas kita. Apakah ini oke atau ini dikerjain dulu kah atau bla bla bla. Sama seperti kayak kita milih outfit buat tempat tertentu kan. Misalkan masa misalkan mau ke gereja bajunya yang kayak gini-gini, atau masa mau ke pantai bajunya yang sweater-sweateran yang tebel gitu. Yang tebel kan nggak mungkin. Ya, jadi kita
ya memilih itu kan pasti yang sesuai sama occasion. Ya biarpun udah 20-an hampir menengah, I feel like I'm still a teen at heart. Sometimes I'm afraid to lose my student status. Ya. Tapi ya menurut gue jadi student tuh interesting, menarik aja gitu. Iya emang sih. Daripada udah jadi masyarakat kayak. Maksudnya kalau jadi masyarakat tuh seakan-akan kita tuh bisa manage sendiri gitu loh, hal apapun, maksudnya kayak pajak kah, itulah, ngurus inilah. Tapi tuh kayak emang kita dituntut sih, tapi kayak kadang tuh kita nggak mau aja gitu loh buat ngelakuin hal itu karena free spirit. Iya benar, karena kita free spirit gitu. Dan actually I love learning something that I love. Makanya being a student, it's kind of fun actually at some point. For sure. Ya, tapi sebenarnya biarpun di umur sekarang juga masih bisa sih kita kalau mau learning more. Bisa. Tapi it for my situation it's kind of impossible to manage my time. And it's too tiring. Yeah, because I know what you're doing all day. I mean, yeah, maybe, but yeah, there's something, maksudnya kayak another important things to do, nggak sih? For you, and maybe for myself is sleeping. There's something else actually. I think I can talk about it right now. It's related with my work. Actually, I'm so tired that every day, every single day, I always thinking that I want to resign every single day. That kind of things is always in my head every single day. But I cannot do this. I feel like I'm so tired physically and mentally, but more physically sih for me dibanding mentally. Kalau mentally sih gue masih bisa handle sih, it's fine. I don't know, I feel like my physical is very tired lately, like I'm broke physically. It's because you're jobless or I cannot say detail about the point, but it's kind of relate. Yeah, something like that. But you're still in your work from home, right? And maybe because the communication is not clear, or something like that. There's other things too. I see. I don't know if it's just me or because of the situation, or it's me that I don't know. Kayak gue tuh gue nggak bisa manage time gue sih gitu sampai physically gue kayak gini gitu loh. Nggak keurus gitu. Ada it's very tiring, like
please give me a break for a day gitu loh. Kayak gue sempet kayak pengen tidur seharian gitu. Tapi oh ya, bahkan ini weekend ya. Weekend gue pengennya tidur seharian aja gitu. Kalau bisa, tapi nggak tahu kenapa selalu ada anxiety kayak gue harus bangun pagi, takut ada apa-apa. Tapi ternyata nggak ada apa-apa. Terus pas gue mencoba tidur lagi nggak bisa lagi. Ya gitu deh. I see. Kayak kadang kebawa mimpi. Anjir, sumpah. Kayaknya pernah sekali, terus habis itu lupa sih gue. Gila. Jadi ya gitu deh. Ya maksudnya kayak gue juga nggak tahu the whole situation, but ada beberapa pepatah kalau ini bukan ikannya loh. Maksudnya kayak pepatahnya tuh, lihat kalau kita tuh sebagai ikan, kita tuh bukan salah ikannya gitu loh, mungkin salah wadahnya, salah. Misalkan kita tuh ikan, mungkin ikan apapun, mungkin bukan. Kenapa gue ngomong ikan? Tapi it's funny, okay, fine. Maksudnya ya, misalkan kita tuh ikan anak ikan hiu kali ya mungkin. Tapi tuh kita tuh disalah ditempatin gitu loh. Mungkin kita tuh ditempatin di air tawar gitu kan. Kita nggak bisa hidup lah di situ gitu loh. Kita tuh harus cari air laut, air asin. Tapi ya misalkan itu air ikan hiu ya, harusnya di air asin kan, laut, tapi hidup di air tawar. Nah, but somehow it can survive biarpun physically-nya udah broke. Nah, itu gimana tuh? Yeah. But it can survive until the end. It can survive until the end, but when in the end gitu loh. Maksudnya kayak kapan, kayak 3 bulan lagi gitu, atau bahkan 1 bulan lagi. Jadi menurut kayak ya udah gitu. Kalau menurut gue yang nggak bisa ya nggak bisa juga gitu loh. Itu kan udah aturannya. Tapi gue sempat mikir sih kayak gue bakalan kayak gini terus kah sampai tahun depan? Gila. Kayak gue mikir kayak gini kah tiap hari gitu. Kayak gue ngerasa nggak sehat aja gitu. Tapi ya mau gimana, jadinya gue ya udahlah nggak usah dipikirin, lakuin aja yang ada di depan dulu gitu. Udah sih. Kayak sempet kaget juga kemarin kayak lo bilang kayak masih ngerender, anjir itu kemarin kan hari Sabtu ya, jadi kayak aduh nih anak masih kerja jam segini kayak tapi sebenarnya tiap hari sih sebenarnya. Oh gitu. Kalau lagi ada yang dibutuhin ya udah gitu langsung. Jadi ya nggak ada kayak mau weekend atau enggaknya gitu. Sih. Ya berat ya menjadi adult. Ya gitu deh. Makanya kadang gue merasa lebih sehat pas di hometown. Diurus banget rasanya. Iya. Kayak tiba-tiba pas lagi capek gitu mikir enak banget ya kalau dimasakin, ada yang masakin. Iya, kayaknya gue bakalan makmur bahagia gitu. Aduh. Ya. Ya pokoknya gitu deh. And maybe that's it lah ya. Or anything else that you want to talk about? Ada beberapa sih. Kayak lu mulai apa ya? Make space with others gak sih? Maksudnya? Kayak lu kasih ruang, jarak kadang sama orang. Kayak sekarang tuh mulai mikirin, misalkan ada orang yang agak susah dihubungi, atau dia lagi kenapa-kenapa, gue pasti jaga jarak sih biasanya. Iya, sama. Kayak gue stop clingy to them, or kayak
oh ya udah, gue kasih waktu ke dia gitu. Bukan sampai dianya sendiri itu yang baru buka gitu loh. Benar, kayak bukannya meninggalkan, tapi tuh lebih ke kasih space. Dan maksudnya kayak mungkin ada beberapa orang tuh pengen di kayak ih kenapa gitu, tapi ada beberapa orang juga yang kayak pengen sendiri, ya udah sendiri gitu loh. Dan kalau dia want to talk about it, ya dia pasti akan dan ya sekali lagi, the more you grow old, I think you actually understand how human works. Kayaknya ya. Tapi nggak keseluruhan menurut gue. Ini baru awal aja sih menurut gue sih. Baru awal. Padahal hidupnya 20 tahun ya, sudah 20 tahunan, tapi tetap aja masih awal. Iya, karena ini kita tuh baru di langkah awal adulting banget sih. Baru awal banget, baby step gitu lah pokoknya. Terus ngomong-ngomongin relationship, menurut gue mulai realize di umur segini tuh relationship tuh bisa growing surprisingly, yang bener-bener intense gitu, tapi bisa juga lenyap, unpredictable gitu. Iya emang enggak tahu, datang terus keluar itu sangat jelas banget gitu loh. Tapi tuh somehow tuh it's annoying gitu loh. Tapi Karena that's how it is. Iya, tapi tuh kayak kebanyakannya. Tapi tuh annoying karena apa? Karena kayak sometimes kayak kita dapat orang yang sefrekuensi dan sebagainya gitu, tapi tiba-tiba orangnya menghilang. Kayak ya sih, kayak harapan tinggi terus jatuh ya. Iya, dan maksudnya kayak maksudnya kayak there's something wrong with me kayak gitu loh. Jadi kayak mempertanyakannya bukan masalah relationshipnya, tapi masalah guenya tuh kenapa. Maksudnya kayak we give our time gitu loh. Kayak we build this is kayak bukan hanya maksudnya effort, tapi kan kita juga kayak giving time to gitu loh. Jadi ya hanya feeling annoying aja sih. Tapi we don't know gitu loh. Iya, dia bener. Kenapa gitu kan. Bener. Kadang gue kalau kayak gitu tuh mikir mungkin dia lagi ada sesuatu atau something happen gitu, kita nggak tahu. Jadi ya udah, makanya kalau setiap ada new relationship in my life with other people gitu, gue pasti gue selalu ngeset kayak predictable ones-nya itu ya udah, ini pasti temporary gitu. Tapi pengen kan kayak last longer gitu kan. Ya, at least last longer biarpun temporary gitu. Iya benar-benar. Soalnya maybe they can give you more memories, good memories gitu, biarpun akan binasa. Oh gitu, bahasa Indonesianya jelek, akan binasa. Nggak tahu wordingnya. Makanya kalau ada hal-hal yang kayak gitu tuh, I try not to take anything too personally gitu loh. Ngerti. Aduh, pengen jadi nggak naif lagi. Apa? Pengen apa? Gue nya pengen nggak jadi naif lagi. Nggak jadi naif lagi. Emang masih naif? Masih kayaknya. Gitu, Darch. Yes. Ada. Anything else? Seems like it's enough for me. How about you? It's almost an hour. Can I continue if I have one? It's okay if you want to continue. Ya, ngomongin ini masih with other people sih.
kadang tuh orang ngelakuin sesuatu yang bikin lu apa ya, tersinggung atau something you see it as something bad or something that can hurt you. Tapi orangnya itu sebenarnya have a good intention but in the wrong ways. Nah, lu ngelihatnya kalau kayak gitu gimana? We've got to different situation gitu. Jadi bentar, jadi gue nya itu maksudnya jahat gitu, tapi it's for your own good gitu kan? Iya, orang nih yang itu sebenarnya good intention sama lu, cuman lunya nganggapnya itu tuh gimana ya, it's rude or tersinggung atau something, ya pokoknya enggak gitu loh. Terus sebenarnya orangnya itu punya good intention. Nah, gimana lu handle kayak gitu tuh misalkan? Gue kalau lu di pikiran lu yang dulu misalkan, bukan yang sekarang, lu gimana? Pikiran gue dulu, bentar, mungkin pikiran gue dulu childish ya, jadi mungkin gue akan pilih it's rude gitu. Jadi gue pasti gue ngambekan, gue ngambek ya, dan menghindari kayak what the heck are you saying, atau bla bla bla, tanpa memikirkan kenapa hal itu terjadi kan. Kalau dulu. Kalau sekarang mungkin kayak lebih kayak mungkin kayak, maksudnya kan pasti ada rasa yang what gitu. Iya, tapi kayak lebih pelan-pelan gitu loh nanyanya, ini kenapa ya, kayak gitu. Apa ya yang maksudnya kayak pasti ada sesuatu yang gak beres gitu loh. Kan kita juga harus kayak tahu masing-masing perspektif gitu kan. Iya, makanya that's why I said that maybe kayak we don't have to take anything too personally gitu loh. I see. Kadang kayak apalagi di Indonesia ya, menurut gue tuh everyone iya, menurut gue tuh orang-orang itu susah banget komunikasi yang nangkep poin each other gitu loh. Misalkan ini gue ngelihatnya dari sosmed ya, kayak komen-komen orang. Iya bener, dari komen-komen orang terus di Indonesia kayak banyak banget, nggak tahu kenapa ada yang salah nanggep poinnya lah, atau ada yang nggak nyambung, atau bahkan ada yang ngomongin hal yang berbeda. Iya, topiknya A tapi dia ngomongin Z gitu. Terus akhirnya jadi debat sama orang-orang lain. Kadang what's wrong with these people gitu loh. Gue mikir kayak kayak pengen jahat, maksudnya kayak gue tuh tapi kalau gue baca orang yang aneh-aneh gitu, sebenarnya dia memang punya good intention, cuman salah aja gitu loh, kayak cara dia mengkomunikasikannya jadinya kayak gitu. Mungkin juga lewat chat mungkin kali, maksudnya lewat kata-kata juga nggak sih? Kalau kata-kata kan berarti kita nggak lihat ekspresi, nada bicara, dan yang lain-lain gitu. Jadi ya membuat itu kayak have the bigger whole gitu loh, mistake or whatever lah. Tapi ya karena banyak orang yang not to take anything too personally gitu. Kayak dikit-dikit langsung ngegas. Iya gitu loh, tanpa pikir ulang, di riset dulu lah, atau misalkan kalau ada A dan B, lihat dulu A-nya dan B-nya, jangan cuman A doang gitu. Kayak gitu deh. Dan ngomong-ngomong umur segini, lu masih punya mimpi nggak?
Ya paling kayak mimpi semua orang lah buat keliling dunia paling gitu. Or mimpi ini maksudnya konteks lu mimpi apa nih, maksudnya mimpi cita-cita kah atau mimpi-mimpi? Ya ini dream, not dreamy sleeping ya, bukan mimpi tidur tapi your dream. dream. Ya untuk sebagai orang, maksudnya untuk mostly orang-orang pasti bilang iya gue mau keliling dunia, dan itu masih jadi mimpi gue sih. For me, I don't have a dream. Oh ya, kayak live like it's present gitu kali. Ya, mungkin kalau dulu ada, tapi kalau sekarang I don't have any dream anymore. Maybe because just live your life. Maybe because you're too tired right now, and so kayak jadi kayak pikiran lu tuh berkabut gitu. I mean kayak nggak tahu, tapi maybe you just too tired gitu. Maybe. I'm not sure, but maybe. I'm not sure too with myself. So I don't know, maybe. I don't even know about myself. How can I sure about other people? Ya, gak apa-apa, Mas. Kayak this shall pass aja gitu. Maksudnya pasti fase ini tuh bakal berakhir, kayak tapi nggak tahu kapan dan nggak tahu bagaimana. Tapi it's surely will pass. Ya, karena ya. Karena ngerasa sih banyak sekali perubahan di dalam hidup kan. Dari lu misalkan dari umur belasan sampai sekarang, ada kan perubahan. Pasti so ada. I think it's work. Ya. Yes, I think that's it. Iya, topik kali ini memang berat sih. Kayak maksudnya sama sekali kayak yang kayak topik-topik kemarin tuh kayak masih bisa ketawa ngakak, tapi kayak sekarang tuh kayak ketawanya hehehe kayak miris banget. Sebenarnya, gitu loh. Kalau ngomongin live, kayak misalkan lu relate banget nih sama yang ini, kehidupan lu. It seems funny, entertaining, fun. Tapi when you think about it again, it's sad and depressed. Yes. Life is a joke. Well, that's why we're laughing with this. Yes. With not happy laugh, but like I don't know. Are we making fun of our life? And I don't know. It just maybe we just grateful to live, but yeah, it's just grateful gitu. Biar nggak dramatis aja ya. Iya mungkin, atau kayak not missing things or missing drama gitu. Or pokoknya kalau mengekspresikan kehidupan tuh better with memes. Okay. Absolutely. Okay. So that's it. Yes. Yeah. Bye-bye, guys. Okay, bye.